Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Mimar Garden. Saat ini kami sajikan Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan manusia paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selamat menikmati. Perintah dakwah secara terang-terangan. Pada saat komunitas orang-orang mukmin mulai terbentuk, mereka bahu-membahu untuk saling menolong dan membantu. Beban dakwah dan risalah yang dipikul oleh Rasulullah kini menjadi tanggung jawab bersama. Mereka siap menghadapi kebatilan secara baik dan bijaksana. Wahyu pertama yang turun berkaitan dengan hal ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Awal surat ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, mulai dari masa kenabiannya sampai pada hijrahnya bersama dengan Bani Israel. Diceritakan juga tentang keberhasilannya dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya. Lalu, akhirnya Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Kisah tersebut memuat proses serta tahapan-tahapan perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menyeru Fir'aun dan kaumnya agar kembali kepada Allah. Rincian perjalanan Nabi Musa alaihissalam tersebut disajikan bersamaan dengan perintah dakwah secara terang-terangan. Hal ini dimaksudkan agar Rasulullah beserta pengikutnya mendapat gambaran tentang apa yang mereka hadapi, seperti pendustaan dan berbagai tekanan ketika mereka memproklamirkan dakwah tersebut. Dengan demikian, sejak awal mereka telah memiliki kesiapan mental dalam menghadapi hal tersebut. Di samping itu, surat ini menceritakan tentang akhir perjalanan orang-orang yang menentang dan mendustakan para rasul, seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut, dan Ashabul Aikah. Dengan menitik beratkan kepada akhir perjalanan Fir'aun dan bala tentaranya. Hal ini ditujukan untuk mempertegas apa yang akan diperoleh orang-orang yang mendustakan Allah, di samping mempertegas bahwa orang-orang yang membela Allah akan mendapat akhir yang membahagiakan. Setelah turun ayat tadi, Rasulullah SAW mengundang seluruh keluarga Bani Hashim, dan mereka pun memenuhi undangannya bersama beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdi Manaf yang berjumlah 45 orang. Ketika Rasulullah SAW akan memulai pembicaraan, Abu Lahab mendahului pembicaraan dengan berkata, "Mereka yang hadir memenuhi undanganmu adalah paman-pamanmu dan anak-anaknya. Maka bicaralah dan janganlah bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu, aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu. Jika engkau tetap bertahan dengan urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun datang dari bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti yang engkau perbuat saat ini." Rasulullah SAW pun diam dan tidak berbicara sedikit pun dalam pertemuan itu. Kemudian Rasulullah SAW mengundang mereka untuk yang kedua kalinya. Beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah. Aku memujinya dan memohon pertolongannya. Percaya serta tawakal kepadanya, dan aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia pada umumnya. Demi Allah, kalian akan mati seperti halnya kalian sedang tidur nyenyak, dan kalian akan dibangkitkan layaknya kalian terbangun dari tidur. Lalu kalian akan dihisab atas apa yang telah kalian perbuat. Lalu di sana ada surga dan neraka yang abadi. Abu Thalib berkata, kami tidak ingin menolongmu, menjadi penasehatmu, serta membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat, dan aku ada di antara mereka. Tetapi akulah orang pertama yang mendukung terhadap apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa menjaga dan melindungimu, tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib. Abu Lahab berkata, demi Allah, ini adalah kabar buruk. Lakukanlah sesuatu sebelum orang lain melakukannya. Abu Thalib menimpali, demi Allah, kami akan tetap melindunginya selama kami masih hidup. Di atas bukit Safa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Perlindungan Abu Thalib membuat Rasulullah memberanikan diri untuk berdiri di atas bukit Safa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dengan menggunakan kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan jika ada serangan dari musuh atau jika terjadi sesuatu yang besar. Wahai semua orang, semua kaum Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau, seraya menyeru kabilah-kabilah lainnya. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdul Manaf, dan wahai Bani Abdul Muthalib. Ketika mereka mendengar seruan tersebut, mereka bertanya, siapa gerangan yang memanggil? Mereka menjawab, Muhammad. Maka orang-orang pun bergegas mendatanginya. Bahkan orang yang tidak bisa datang pun berusaha mengirim seseorang untuk melihat siapa dia. Abu Lahab dan para pembesar Quraisy pun ikut serta dalam seruan itu. Setelah semuanya berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa pendapat kalian jika kukabarkan kepada kalian bahwa di lembah ini ada pasukan tentara berkuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Mereka menjawab, tentu saja kami percaya. Kami tidak pernah mendapatimu berbohong, dan tidak ada yang kami dapatkan dari engkau kecuali kebenaran. Beliau bersabda, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Aku dan kalian adalah seumpama seorang laki-laki yang melihat datangnya musuh, lalu mengabarkan dan memperingatkan pada keluarganya, yaitu melihat ke arahnya dari tempat yang tinggi agar musuh tidak menyerang mereka. Aku merasa takut apabila tentara itu lebih dahulu menghancurkan kalian, sehingga aku berseru, wahai semua orang. Kemudian Rasulullah menyeru mereka semua, baik secara umum maupun khusus. Beliau menyeru, wahai orang-orang Quraisy, selamat atas diri kalian di hadapan Allah. Wahai Bani Lu'ay, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Qusay, wahai Bani Abdul Manaf,
wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Syam, wahai Bani Hashim, wahai Bani Muthalib, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Safiyah binti Abdul Muthalib, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai semuanya, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sungguh, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peringatan disampaikan, mereka semua tercenung dan bercerai-berai serta tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Saat itu, majulah Abu Lahab ke hadapan Rasulullah seraya berkata, "Celakalah wahai engkau Muhammad, apakah hanya untuk hal ini kamu mengumpulkan kami semua?" Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Seruan yang keras ini adalah tujuan penyampaian dakwah. Rasulullah telah menjelaskan bahwa pembenaran terhadap risalah yang dibawanya adalah tali penghubung antara beliau dengannya. Sedangkan fanatisme kesukuan yang selama itu dipertahankan oleh orang-orang Arab mencair oleh kehangatan seruan tersebut. Seruan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seruan ini semakin menyebar sampai ke setiap penjuru kota Mekah, turunlah ayat, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Setelah turun ayat ini, Rasulullah menegakkan dakwah di kalangan orang-orang musyrik. Beliau menyampaikan ayat-ayat Allah. Beliau menyeru mereka sebagaimana para Rasulullah terdahulu menyeru kaumnya dengan seruan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Rasulullah pun mulai melakukan ibadah kepada Allah secara terang-terangan di hadapan mereka. Bahkan beliau melakukan sholat di hadapan Ka'bah di siang hari disaksikan oleh banyak orang. Dakwah pun mendapat sambutan yang baik. Satu persatu mereka masuk Islam, sehingga jumlah mereka semakin bertambah. Maka hal ini menimbulkan ketimpangan antara orang-orang yang menerima dengan orang-orang yang menolak. Mereka saling menjauh dan membatasi diri. Orang kafir Quraisy pun menjadi geram melihat hal itu.